Oke. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kami puji dengan riang di Allah yang besar. Bagai
Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Gus Rice Tandiruruk dan Lola Tulak Rerung akan diberkati dan diteguhkan dalam perkawinan pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu. Dan bagimu juga. Silakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu janganlah saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana, perkawinan di Kana, telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah pencobaan hidup. Pujian kasih Tuhan Yesus tiada berhenti. Lebar panjang
Mari saya jemput jemaat berdiri, kedua mempelai. Mari dengarkanlah perintah mengasihi dalam Injil Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40 demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kita sambut perintah mengasihi dengan melakukan kasih itu lemah lembut. Selamat bergantian. Baik pertama oleh perempuan yang hidupnya laki-laki. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, Jika tanpa kasih cinta, amat tak berguna. ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih untuk tiap hari. Ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami rasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di hari yang penuh bahagia ini, di mana kami boleh menyaksikan kasih-Mu yang begitu indah dalam hidup kami, khususnya kepada kedua anak dan saudara kami, Uce dan Lola, dan segenap rumpun keluarga besar yang boleh berjumpa melalui perkawinan kedua anak kami ini.
kami menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan memohon kepada-Mu. Biarlah pemeliharaan-Mu akan tetap nyatakan bagi kami. Terlebih saatnya kami akan membaca dan mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Kami mohon Tuhan, Kau berkati kami, arahkan kami semua, baik hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu yang akan mendengar. Biar kami sama-sama boleh memahami firman-Mu dan menghayati dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu, ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Bersabdalah, kami telah sedia untuk mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Sang Putra Natal itu. Kami tetap berdoa dan bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin. Bahagian firman Tuhan yang saya akan bacakan, saya baca dari kitab Ayub pasal 1 ayat 1. Satu ayat saya akan membacakan bagi kita sekalian. Firman Tuhan berkata, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin. Keluarga yang bahagia dan sukses. Selamat pagi bagi kita sekalian. Selamat Natal. Shalom. Setiap ada pernikahan atau perkawinan, yang terbayang dalam diri kita ialah kebahagiaan. Kita semua dikuasai oleh suasana yang penuh bahagia. Baik kedua belah pihak keluarga, juga sahabat-sahabat dari kedua mempelai, dan terlebih kedua mempelai pada hari ini pasti bahagia. Dan dalam setiap perkawinan itu, keluarga melalui entah itu undangan atau istilah ditambah Baborok, kita mau malih, atau dalam kata-kata sambutan yang biasa dikuat, kami memohon untuk memberikan doa restu kepada anak kami supaya menjadi keluarga yang bahagia dan sukses. Itu berarti bahwa setiap orang memang mengharapkan yang namanya keluarga bahagia, keluarga yang sukses. Karena itu hari ini melalui firman Tuhan ini kita akan belajar apa yang menjadi dasar pilar daripada membuat atau menjadikan keluarga itu keluarga bahagia dan sukses. Dalam satu ayat ini ada 4 poin yang luar biasa yang harus kita renungkan secara dalam. Saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saleh, yaitu kalau kita orang Kristen betul-betul, biasa dikatakan, jangan ada itu sarani doang ki. Dasar jasa menjalankan seluruh ajaran dan aturan-aturan dan apa yang diajarkan oleh agama yang dipeluk oleh seseorang. Saleh, karena itu jasa ada istilah para salehnya, artinya orang-orang yang betul-betul menjalankan seluruh ajaran atau yang diajarkan oleh agama itu. Orang saleh. Karena itu kita akan renungkan dulu ini dan menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita semua ini yang hadir adalah betul-betul menjadi atau sudah bisa disebut sebagai orang saleh?
kira-kira ada yang batu nakwa baik kurang-kurang apa tuh? Oh bisa juga pak tuh sopan. Namanya manusia itu pasti saja ada kekurangan-kekurangan. Ada saja hal-hal yang gimana kita bisa melakukan apa yang bisa menyakiti hati orang lain atau tidak menjalankan sepenuhnya ajaran agama itu ya. Karena itu kita selalu dituntut untuk belajar bagaimana kita menjadi saleh. Yang kedua adalah jujur. Jujur itu ialah suatu hal yang luar biasa yang bisa menyingkirkan segala kecurigaan dalam hidup kita. Kalau suami sudah jujur, istri tidak akan khawatir lagi. Kemanapun suami pergi, istri tidak akan takut lagi. Minat waktu tahu saya nak buat, lihat kamu, berarti malah tuh apa? Kenapa? Butuhnya, butuh itu lawan Cina. Mandali itu yang pokok. Nampak minta kamu gitu. Jujur itu bapak anak. Kan jujur ya kan? Artinya suami tidak akan khawatir karena dia tahu bahwa suami itu jujur. Ya. Atau juga sebaliknya. Kalau istri jujur, kemanapun suami kerja, ada berita begini lah pak. Tak mungkin lah, mama nolak susi toh. Oh ya itu mama anak tahu. Jujur. Toh? Artinya sekarang kecurigaan itu akan hilang. Istri juga tidak akan takut untuk memberikan uang kepada suaminya. Yang satu bayi enak banget. Oh bapak nak, kalau kantong itu sama mana kemana tugas nak. Jadi mana bapak keturunan. Kalau istri yang suami yang jujur itu, yang sudah itu nanti anak mama itu saya kemana ini pak. Tak siap belanja mama anak ini, wah bersemangat bapak. Luar biasa. Dan istri tidak akan selalu mencari-cari. Mau pernah itu saya tengok, ya? Malah mau kepangan, tidak akan mungkin. Karena itu jujur. Dan saudara-saudara kalau jujur itu betul-betul suasana rumah tangga itu akan bahagia. Jujur itu juga adalah harus mengakui keadaan istri dan suami dan paham itu. Jujur itu akan berlangsung sampai kapanpun. Kita juga jujur ialah kejujuran untuk semua laki-laki harus mengakui istri lumayan nama mengurapan si salah kima suami. Jangan sampai ketika sudah berubah wajahnya dia sudah tidak sayang lagi, itu tidak jujur lagi dalam firman Tuhan ya. Karena itu mari kita lihat dulu video bagaimana seharusnya laki-laki memandang istrinya itu hidup bersama. Udah berapa kali aku bilang, jangan datang ke kantorku. Kamu anggap omonganku seperti yang lewat sih. Suamiku, kan abangku lagi kurang baik, nggak boleh makan makanan keras. Aku lagi vaksin atau suruh kamu. Istri, aku kasih kau sekali lagi. Aku nggak mau makan. Suamiku, makan sedikit. Ini siang dan kesukaan. Aku bungkusin selama lebih dari 2 jam. Nih. Aku udah bilang, aku nggak mau. Istri, aku kasih tahu ya. Aku bukan anak kecil. Aku nggak perlu berat begini. Lalu, lain kali nggak usah datang kesini lagi. Kalau kau memang nggak ada kerjaan, pergi cari kerja aja. Sekalian meringankan keuangan kita. Suamiku, aku Pergi. Asik-asik deh. Jenny, suruh Aka datang ke ruanganku sebentar. Baik. Direktur lagi, ada apa? Silakan masuk. Sini duduk. Baik. Aka, sebagai bagian keuangan di kantor, menurutmu skill menghitungmu bagaimana? Menurutku masih cukup baik. Kalau gitu, kalau aku bilang istrimu nilainya minimal 44M, kamu percaya nggak? Mana mungkin? Kalau gitu coba kita hitung. Membayar seorang pembantu untuk cuci baju, masak, dan sapu lantai, sebulan kita hitung kira-kira 4,4 juta. Kalau setahun juga totalnya hanya 52,8 juta. Menemani kamu selama kira-kira 40 tahun, biayanya kira-kira jadi 2.112M. Lalu lahiran anak untuk kamu, kita anggap 5,5 juta per bulan. 40 tahun berarti udah 2,64M. Kalau semuanya dijumlahkan, sejak hari pertama istrimu menikah sama kamu udah utang sama istrimu sebanyak 4.752M. Kalau dibayar secara angsuran,
Ini bukan belum langsung bunga. Tapi dia tiap hari selalu cerewet. Aku sangat bosan dengannya. Apalagi setelah nikah dan punya anak, dia nggak tahu berdandan dan nggak peduli sama penampilannya sama sekali. Beda aja dengan yang dulu. Dia udah gak memiliki bentuk tubuh seperti dulu. Itu karena dia melahirkan anak untuk kamu. Dia menjadi ibu rumah tangga sekaligus ibu dari anak-anak kamu. Sekarang dia udah gak secantik wanita-wanita di luar sana. Itu karena dia menghabiskan semua yang terbaik untuk kamu dan keluargamu. Padahal awalnya dia gak memiliki hubungan dan apa-apa sama kamu. Tapi dia selalu mengkhawatirkan kamu. Pas kamu masih miskin, dia gak menghina kamu. Pas kamu lagi susah, dia menyemangatimu. Pas kamu lagi sakit, dia jagain kamu. Pas kamu udah tua, dia yang bakal temani kamu. Wanita adalah cermin dari prianya. Apa yang kamu lakuin ke dia, itu yang bakal dilakuin ke kamu. Wanita yang dimanjakan akan menyayangi kamu. Wanita yang diberi kepercayaan akan mendukung kamu. Wanita yang selalu dipuji akan selalu menghargai kamu. Wanita yang dilukai akan membenci kamu. Ya, oke. Sampai situ dulu ya. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara, termasuk C dan Lola. Ini video sangat singkat, tapi boleh teladan dari ini. Jangan sampai ketika istri sudah tidak cantik, tidak dipeduli lagi. Mazmur mengatakan, hendaknya itu istri selalu menjadi seperti pohon anggur di dalam rumah. Itu membuat keluarga bahagia. Dan itu biasa selalu saya bertanya kepada bapak-bapak yang sudah lama menikah, susi siapa raka anggur subur tujuan kami kita? Di mana lagi ya? Kalau tidak lagi seperti anggur subur, pasti akan muncul dalam hati adalah apa? Kedengkeran, kemarahan. Dan ini menggambarkan bahwa situasi akan berbeda. Keadaan ini, roh ini akan habis dikikis oleh sang. Tapi apakah kasih akan melemah? Tidak. Tapi akan terus dipelihara, diwujudkan dalam membangun keluarga untuk menjadikan keluarga itu keluarga bahagia dan sukses. Hal yang ketiga, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ada berbagai hal yang bisa membuat kita seolah-olah tidak takut lagi kepada Tuhan. Wujud ketakutan kepada Tuhan itu salah satu akan diwujudkan dalam hubungan kita, baik suami istri, hubungan kita dengan keluarga, terutama kepada orang tua. Bisa apa video atau bukan? Bisa video lainnya. Bagaimana perhatian kita kepada mertua? Begini, jangan berdiri di sini. Ayo masuk duduk. Gak apa-apa menantuku, mama gak duduk deh. Ini adalah tentang hasil panen kampung kita. Aku bawain untuk kalian. Makanan yang ditanam sendiri bisa dimakan dengan tenang. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Mama kok gak mau duduk dulu di sini? Buru-buru mau kemana? Papa kamu masuk ke rumah sakit. Perlu uang. Kondisi kali ini lagi parah. Papa kamu gak membolehkan aku memberitahumu. Tapi aku lihat papa kamu terbaring di rumah sakit. Aku juga gak punya cara lain selain ngomong ke kalian. Terus kakak dan adik tahu nggak? Kakak kamu baru aja nikah di rumahnya. Dia juga gak punya hak untuk bicara. Adik kamu juga punya kesulitannya sendiri di rumah. Jadi papa kesini mau bertanya, apa kalian bisa meminjamkan sedikit uang kepada mama? Mama taunya cuma kasihan sama kakak dan adik ya? Terus mama gak takut kalau kami berdua bertengkar? Mama pintar banget sih pilih waktunya. Kami berdua sedang berencana membeli mobil. Mama malah datang meminjam uang. Gak apa-apa nak, mama mengerti. Uang ini mama gak jadi pinjam. Kalian ingat makan kentang ini ya? Aku pergi dulu ya. Bawa aja kentang ini. Sekarang supermarket aja bisa antar ke rumah. Harus banget ya mama seperti ini. Gak lihat apa tuh kalau Jordi sudah marah? Ya dikira menentunya marah, padahal pergi ambil uang ya.
Ma, mau kemana? Papa sudah masuk rumah sakit. Kalau Mama punya cara lain, emangnya Mama bakal cari kamu? Ini sudah datang dari jauh. Kamu malah suruh dia bawa kentang-kentang ini pulang. Aku ini takut kamu marah. Takut aku marah. Bagaimana sikapku terhadap orang tua? Emangnya kamu gak tahu? Oke, Mama juga ada di sini hari ini. Kalau gitu, aku ngomong langsung aja. Kamu terlalu terima kasih. Kenapa kamu gak menyuruh kakak dan adik mengeluarkan duit? Jadi karena kondisi kehidupan kami lebih bagus. Jadi aku sudah seharusnya mengeluarkan uang ini ya. Mama ini bukan berbuat demi kebaikan anak-anak Mama. Mama ini menyusahkan. Anakku, maaf. Ma, kamu jangan ngomong gitu. Kamu yang berbakti. Kamu yang akan mendapatkan kebaikannya. Ngapain kamu peduli bagaimana sikap mereka? Kamu gak mau mengeluarkan uang untuk dia mengobati papa sekarang. Kamu gak takut nanti anak kamu gak berbakti kepadamu kalau orang tua membesarkan kita. Kita sudah seharusnya menjaga mereka di masa jombonya mereka. Kita ini sama-sama aneh datang dari desa. Kalau bukan karena orang tua kita yang berhemat-hemat dan menyisakan uang untuk biaya keluarga kita, emangnya kita bisa punya kehidupan kita sekarang ini? Ma, ini uang kita beli mobil. Kamu ambil pakai ini untuk biar rumah sakit apa? Ini gak boleh diambil. Kamu ambil aja. Ma, mobil masih bisa kita beli kapan-kapan. Tapi papa dan mama kalau sudah nggak ada, maka keluarga juga tidak ada lagi. Ma. Jika kamu masih sehat dan ada, kita masih tak berbuat apa sama. Jika kamu sudah tidak ada, kehidupan hanya tersisa dalam air. Ya, video yang kedua. Saya tidak akan berpanjang lagi. Kita simak sendiri anak-anak perlakuan kepada orang tua. Saya katakan kepada kedua mempelai, yaitu teman tua ya. Nah, kami waktu langsung tidak ada apa-apa isa dan apa. Nah, itu teman tua. Mila adi dulu. Apa tiba-tiba di telepon, di kue, kondo. Batu konde, kenapa nih? Nah, kalau kami cek rekening minit deh, saya kiri isi di kalau kami siap kondo oleh. Kira-kira perasaan orang tua bagaimana? Senang toh? Iya. Namila itu kaleta, ina di kuana odo na itu kato piao. Kena yang lala itu kaleta kita laden, ina lala dende mana kita laikan. Oh, iya toh namanya mau kakao itu na takut tuh si kato na belanja pokok si orang kita laikan. Artinya doa orang tua itu luar biasa. Jadi ini adalah suatu perenungan bagi kita bagaimana membuat keluarga itu bahagia. Ada 4 pilar yang kita sudah sebut tadi: saleh, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Salah satu takut akan Allah itu akan nampak dan terwujud dalam hubungan kita dengan sesama dan kepada orang tua. Karena itu pada hari ini bagi kedua mempelai, firman Tuhan hari ini tolong diingat lagi, direnungkan lagi, dan apa yang kita tadi itu akan menjadi perenungan dalam hidup kalian, karena pasti Uce Lola mau menjadi keluarga yang bahagia dan sukses. Amin. Amin. Karena itu lakukan firman Tuhan, hidup saleh, jujur, takut Allah, dan tuhi tidak. Tuhan Yesus Sang Putra Natal memberkati kita semua. Amin. Kata pujian, setialah selama hidupmu. Setialah, setialah selama hidupku, ikuti jalan Tuhanmu dengan tetap teguh, meski
Dialah setialah pengikut Tuhanku. Bersaksilah di dunia tentang penerusmu yang mati disalibkan di bukit Golgota. Tetapi Dia bangkitlah besar kuasa-Nya. Mari bersama-sama kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam keberkatan perkawinan. Dengarkanlah amanat perkawinan itu, mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam nikah Allah mempertanggungjawabkan kepada kita tugas yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab, yakni akan membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Jikalau sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percaya bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam kekasihan serta tolong menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai disilakan berdiri. Mempelai laki-laki Ucap. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang penuh, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghiburkan, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Oleh perempuan, Lola, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberi tempatnya yang patut selaku keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa dalam rumahmu. Nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara Uce dan Lola, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan cari damai dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah barang siapa yang takut akan Tuhan dan berjalan pada jalannya. Di mana ada kasih, ke sana Tuhan memerintahkan berkat. Kedua, mempelai silakan berjalan. Dan menjawab pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan jemaatnya.
Saudara Ripple Gusriuce Tandi Ru, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Lola Tulak Rerung M. Far yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak membelakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepadanya. Apakah saudara dengar? Ya, saya dengar. Terima kasih. Saudari Lola Tulak Rerung M. Far, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Ripple Gusriuce Tandiru yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah di dalam ingatan kamu firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Jemaat saya jemput berdiri. Mazmur 134 ayat yang ketiga kita nyanyikan. Berhadapan. Silakan melihat wajah istrimu yang cantik. Pelan-pelan. Berikan ciuman geringmu. Jemaat kekasih Tuhan, di tangan saya ada cincin. Cincin ini sungguh indah, tetapi saya mengatakan bahwa Uce dan Lola, hendaknya rumah tangga yang Anda telah bangun hari ini akan lebih indah daripada cincin ini. Dan cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa
mulai hari ini Uce dan Lola telah hidup di dalam ikatan kasih yang utuh sebagai suami istri. Uce, pasangkan pada istri. Dan Lola, pasangkan pada suamimu. Dan jemaat sudah bisa dipersilakan duduk kembali. Sekarang dari jemaat Bethlehem Prapo akan menyerahkan sebuah Alkitab dan sebuah dan surat nikah. Silakan. Kepada Uce dan Dirut dengan Lola Tulakreru, saya akan menyerahkan Alkitab ini untuk dibaca, direnungkan, dan dijadikan pedoman dalam mendayung rumah tangga yang baru. Dan surat nikah ini saya akan berikan sebagai tanda bahwa pemberkatan nikah kedua mempelai telah dilaksanakan di jemaat Bethlehem Prapo. Semoga Tuhan menolong kedua mempelai. Saya minta kedua mempelai tolong balik sejenak menghadap ke jemaat. Boleh diperlihatkan surat nikahnya. Ya, hari ini ya bisa dibuka. Ya. Ya, ini keluarga yang baru yang terbentuk pada hari ini.
Syukur kedua mempelai kepada kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik sampai pada saat ini. Dapat dipersilahkan semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sungguh berbakti Tuhan telah memperkenankan kita menyaksikan kedua anak dalam saudara kita, menyerahkan hidupnya ke dalam Tuhan dan menerima pemberkatan daripada Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur atas perkara ini.
Mari kita doa. Tuhan pohon kehidupan kita, kami bersyukur kepadamu sebab saudara kekasih kami Uce dan Lola telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segala kehidupan. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami mohon doa ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Putra Natal Juru Selamat kami. Amin. Saat ini kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita buat pujian dari PKJ 218, bersuka cita senantiasa. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah kamu berhati, jangan membalas jahat dengan jahat. Berbuat baik bagi sesama, hormat terhadap tiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Orang yang salah diluruskan dan orang tawar hati dihiburkan. Orang lemah pun harus dibela, sama dengan setiap orang. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita senantiasa, bersukacitalah tetap berdoa. Ucaplah syukur dalam segala hal padanya. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena itu diinginkan Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu.
kasih Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, pemilik kehidupan kami, Allah yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kami. Di mana saat-saat sekarang ini kami sedang dan telah dan akan memeriahkan hari kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus. Dan hari ini kami sungguh berbahagia karena Engkau telah mempertemukan kedua saudara kami dan telah membawa hidupnya menerima berkat dari Tuhan. Kami bersama-sama berdoa Engkau memberkati rumah tangga yang baru ini. Berkati dalam tugas tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka. Bapak kepala keluarga sebagai abdi negara Tuhan, kuatkan, sehatkan, sehingga dimanapun Tuhan tempatkan mengemban tugas dan tanggung jawab yang mulia itu, senantiasa pimpinan penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Begitu juga bagi ibu rumah tangga yang Tuhan berikan tanggung jawab sebagai pendidik, sebagai dosen, Kau tetap memberkati dalam tugas dan tanggung jawab yang Kau berikan, sehingga tugas itu dapat diemban dengan baik. Dan dimanapun ia melakukan tugas itu selalu ada di sana menyertai dan memberi. Oh Tuhan, kedua belah pihak keluarga Tuhan berkati. Terus kepada kedua orang tua kedua belah pihak, kami mohon Tuhan berkati. Biar kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan yang akan terus bersetuju di dalam kehidupan keluarga ini. Dan bagi saudara tetap memberkati seluruh keluarga dan sidang jemaatmu yang hadir saat ini, Engkau memberkati. Biar mereka tetap dalam keadaan baik, keadaan sehat. Dan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, segala kegembiraan dan sukacita anak-anak-Mu hari ini. Tuhan berkenan memberkati. Biarlah seluruh acara yang masih akan berlangsung terkait dengan kegembiraan dan sukacita yang akan berlangsung dengan sebaik-baiknya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau juga berkati persembahan yang sudah diberikan oleh keluarga yang baru ini dan juga seluruh jemaat-Mu. Biar dipakai dengan baik dalam jemaat-Mu, dan yang masih ada pada mereka Tuhan berkati senantiasa. Itu dipakai selalu dalam suasana sukacita, memuji dan memuliakan Engkau. Kami selalu berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara mencari pasangan hidup, Engkau juga dalam memberkati. Biarlah apa yang mereka dambakan suatu saat Tuhan akan mempertemukannya. Dan mereka yang sedang menjalani percintaan, Engkau tetap memberkati supaya semua itu dapat menjalani dengan baik sampai boleh terwujud dengan sebaik-baiknya seperti yang diwujudkan oleh kedua anak dan saudara kami hari ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi para majelis gereja di tempat ini yang telah menyiapkan segala-galanya menata pelayanan ini, Tuhan berkati. Pemerintah kami tetap doakan Tuhan berkati, mulai dari daerah ini sampai ke pusat, agar mereka tetap mengemban tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Kami berharap daerah kami, negara kami akan menjadi tempat yang aman bagi kami sekalian. Demikian juga ya Tuhan, kami mau berdoa. Biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap harapan-harapan anak-anak-Mu. Biar semuanya itu dapat terwujud, itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan juga kami mohon Engkau berkati kami dalam menjalani tahun 2022 ini yang tinggal beberapa hari. Biar dengan kasih dan kemurahan-Mu akan dapat melangkah masuk dalam tahun baru 2023. Walaupun semuanya belum kami tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya bahwa Tuhan telah merancang kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Rancangan-Mu yang indah itu yang senantiasa Kau wujudkan dalam hidup kami. Pimpin kami nanti setelah berpisah dari tempat ini menuju rumah tempat di mana kami akan melanjutkan sukacita kami. Biarlah kami berjalan dengan selamat, dan di sana kami melanjutkan kegembiraan dan sukacita kami untuk menikmati kegembiraan serta memuji memuliakan Tuhan. Tuhan Bapa Sorgawi, berkenanlah Engkau mengampuni salah dosa kami, dengarkanlah kami, dan kami datang kepadamu berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus Sang Putra Natal Juru Selamat kami yang
Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, mari saya ajak untuk berdiri. Kita dengarkan satu bagian firman Tuhan menjadi petunjuk hidup baru kita pada hari ini. Efesus pasal 5 ayat 33, firman Tuhan berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Ku beroleh berkat, kita nyanyikan. Beroleh berkat yang tak kunjung ada, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau sangat lebar, ada damai sejahtera Bapa. Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari saudara-saudara, keluarga yang baru, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Pujian dari NKB 19, Kau Tetap Tuhanku. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang dekat. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Insan mengharapkan mengasihiku terus. Satu saja Tuhan datang, kasih Yesus menebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang kekal. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan seluruh majelis gereja Kebaya Jemaat Baik-Baik Papua yang memberikan kesempatan kepada saya pada saat ini untuk menjalankan perkawinan kedua anak kita
Salam sejahtera Yesus Kristus Tuhan kita, dan selamat siang Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Patut kita mendengarkan disyukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkenan sehingga apa yang direncanakan oleh keluarga dapat dilaksanakan pada hari ini. Pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember tahun 2022, pencatatan perkawinan saudara Gusri Uce dan Dirul dengan saudari Lola Tulak Lerung akan dilaksanakan. Sebelum mencatatkan nikah saudara, saya akan menyampaikan arti dan hakikat perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang merupakan amanah perkawinan dan akan menjadi dasar bagi saudara dalam menjalin hubungan rumah tangga yang amanah berbunyi pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 21, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu. Ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita tiba pada penandatanganan akta perkawinan. Sebelum itu saya akan membacakan biodata kedua saudara, orang tua dan saksi yang dikoreksi tidak masih ada perubahan. Pengganti laki-laki nama Gusri Uce dan Dirul, tempat kamar lahir Gunung Pandang 7 Agustus 1993, alamat Stad Amdian, saya lagi alamat Stad Amdiata 82, Kelurahan Pasir Gunung Selatan, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Agama Kristen anak ketiga, status perkawinan sebelum nikah belum kawin, kewarganegaraan Indonesia. Anak laki-laki dari pasangan suami istri. Nama ayah dan dulu, nama ibu Berta. Saya ulangi, nama ibu Berta Matan Lata. Pengantin perempuan nama Lola Tulak Lerung, tempat tanggal lahir Palimbong 27 Desember 1996, alamat Karako, Lembang, Polai Barautu, Kecamatan Malimbong, Balete, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Agama Kristen anak kelima, status perkawinan sebelum nikah belum kawin, kewarganegaraan Indonesia. Anak perempuan dari pasangan suami istri. Nama ayah Martin Luther Tulak Lerung, nama ibu Agustina Mangesa. Saksi pertama nama Yernia Pamentang, saksi kedua nama Daniel Duma, sarjana hukum. Ya, rata-rata yang saya telah bacakan ini masih ada yang mau dibawa atau sudah cacat. Oke, terima kasih. Sekarang kita juga pada penandatanganan akta perkawinan. Persilakan dengan laki-laki. Pengantin perempuan. Ya, terima kasih. Dengan selesainya penandatanganan akta perkawinan ini, maka perkawinan saudara telah sah dicatatkan. Saudara diwajibkan untuk menciptakan rumah tangga yang damai, tentram dan bahagia. Segala sesuatu dalam keluarga harus dihentikan, diusahakan dan diputuskan secara bersama-sama agar rumah tangga senantiasa tetap damai, sejahtera dan bahagia. Pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada saudara bahwa mulai hari ini nama dan tanda tangan dari kedua saudara tidak dapat dirubah tanpa sesi dengan pengadilan negeri. Kemudian jika dari perkawinan ini dikaruniai, maka saudara diwujudkan dalam tempo 60 hari 3 bulan melaporkan kelahiran tersebut ke kantor pencatatan sipil di mana saudara berdomisili atau yang terdekat. Dengan selesainya pencatatan perkawinan saudara berdasarkan undang-undang, maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan selamat berbahagia. Dan akhirnya mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Toraja bersama dengan seluruh staf menyampaikan selamat Hari Raya Natal Desember tahun 2022 dan selamat menyambut tahun baru Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. 1, 2
Oke.